Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini mata pelajaran PJOK kelas 3 kita akan belajar pelajaran 12, yaitu hidup sehat, tepatnya bagian 2 ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bahaya penyakit diare ya, mengenal bahaya penyakit diare, kemudian mengenal bahaya penyakit demam berdarah. Dan untuk materi kali ini kita mempelajari mengenal bahaya penyakit influenza dan juga mengenal cara menggunakan peturasan atau WC atau toilet. Nah, di situ terdapat materi C, yaitu mengenal bahaya penyakit influenza. Influenza adalah radang selaput lendir pada rongga hidung yang menyebabkan demam. Penyakit influenza merupakan penyakit demam yang mudah menular ya, disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernafasan. Kebanyakan penderita influenza akan sembuh dalam waktu seminggu. Nah, adapun gejala penyakit influenza nih anak-anak. Influenza sering disebut penyakit pernafasan. Namun penyakit ini bisa memberi pengaruh ke seluruh tubuh. Ya, gejalanya biasanya timbul 1-3 hari setelah infeksi atau setelah virus menyerang tubuh kita. Kemudian penyakit influenza umumnya ditandai oleh demam mendadak, asma, pilek atau hidung tersumbat, beringus, dan sakit tenggorokan, batuk, sakit otot dan sakit kepala, bersin-bersin, merasa cepat lelah, dan diare. Untuk anak-anak dan orang dewasa, influenza adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri dalam seminggu ya, akan tetapi untuk orang yang tidak sehat atau daya tahan tubuhnya lemah atau menurun, influenza bisa berbahaya loh. Ya, ada kelompok orang yang disebut berisiko tinggi jika terkena penyakit influenza, yaitu mereka yang menderita penyakit berikut. Yang pertama, penyakit paru menahun seperti asma, bronkitis kronis ya, atau TBC. Nah, itu berbahaya. Dan yang kedua, yang punya penyakit jantung. Yang ketiga, punya penyakit ginjal kronik. Dan yang keempat, penyakit kencing manis. Kemudian ada anemia atau kekurangan sel darah merah berat, dan mempunyai penyakit atau sedang menjalani terapi untuk menekan kekebalan tubuh. Yang terakhir, berusia lebih dari 50 tahun. Apabila golongan orang dengan penyakit tertentu tersebut ya, barusan itu mengalami atau terinfeksi influenza, bisa berbahaya. Kemudian cara penularan penyakit influenza. Ya, siapapun bisa terkena penyakit ini ya. Baik orang tua, muda, maupun anak-anak bisa terkena penyakit influenza. Influenza akan lebih mudah menular pada sekelompok orang yang berada dalam satu tempat, misalnya kantor dan sekolahan. Ini bisa jadi karena penyebaran virus melalui cairan yang keluar sewaktu penderita bersin. Nah, gitu. Makanya bersin harus ditutupin ya. Dan ketika berbicara dan lain-lain. Apalagi jika kita berada dengan penderita dalam ruangan yang ber-AC atau tertutup, tidak mendapat sinar matahari, itu sangat rentan atau mudah menularkan penyakit jika di dalamnya terdapat yang terinfeksi influenza. Dan yang ketiga yaitu pencegahan penyakit influenza. Bagaimana cara pencegahannya ya? Perhatikan beberapa pencegahan agar terhindar dari penyakit influenza, diantaranya sebagai berikut. Sebagian besar virus influenza disebarkan melalui kontak langsung.
Oleh karena itu, hindarilah kontak langsung dengan penderita influenza. Jadi tidak secara langsung bersentuhan ya anak-anak. Kita harus menjaga jarak seperti yang kita terapkan sekarang di masa pandemi corona ya. Itu juga sama cara pencegahan penyakitnya seperti itu. Kemudian yang B, meminum air yang banyak karena air berfungsi untuk membersihkan racun. Nah, minum air yang banyak. Kemudian menghirup udara segar secara teratur, terutama ketika dalam cuaca sejuk. Nah, itu. Dan keempat, istirahat yang cukup. Kemudian yang kelima, makan makanan yang bergizi. Nah, jika terkena penyakit influenza, jangan sampai menularkan kepada orang lain. Di antara hal-hal yang bisa kita lakukan saat terkena gejala influenza adalah sebagai berikut: tetap berada di rumah tetap berada di rumah sampai kondisi sehat ya anak-anak. Kemudian menutup mulut dan hidung dengan tisu sewaktu batuk atau bersin, dan membuang tisu di tempat sampah setelah dipakai. Atau kita bisa menggunakan masker ya saat di tempat umum. Dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah batuk, bersin, atau membersihkan hidung. Itu anjurannya supaya kita tidak menularkan penyakit influenza apabila kita terkena atau terinfeksi. Kemudian yang B, mengenal cara menggunakan peturasan atau WC atau toilet ya. 1. Mengenal cara menggunakan peturasan. Lingkungan yang bersih adalah cerminan lingkungan sehat. Lingkungan yang bersih membuat kita nyaman dan sehat. Salah satu contoh kebersihan di rumah dan di sekolah kita adalah penggunaan toilet atau WC ini ya anak-anak, yang juga disebut dengan peturasan. Di bawah ini dijelaskan tentang bentuk peturasan, penggunaan, dan cara memelihara peturasan. Ada beberapa bentuk toilet atau jamban, diantaranya ya, bentuk leher angsa dan lain-lain ya, bisa dibaca oleh anak-anak di buku di halaman 128. Dan yang kedua adalah penggunaan jamban atau toilet. Setelah selesai memakai jamban, kita harus menyiramnya sampai bersih. Kemudian di situ disediakan air yang cukup untuk membersihkan dan sediakan sabun untuk mencuci tangan. Dan yang ketiga, cara pemeliharaan atau memelihara jamban atau toilet. Ya, jamban harus selalu bersih. Kemudian lantai dan jamban harus dibersihkan dengan kreolin atau disikat agar tidak licin. Nah, itu. Jadi rutin dibersihkan lantainya supaya tidak licin dan berlumut. Yang kedua, jamban di sekolah atau toilet di sekolah. Jumlah toilet pada bangunan sekolah hendaknya diperhitungkan, yaitu 1 buah toilet atau kakus atau jamban untuk setiap 100 anak laki-laki dan 1 buah jamban untuk setiap 35 anak perempuan. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar lagi di kemudian hari. Ada tugas untuk anak-anak, silahkan dikerjakan. Uji kemampuan halaman 130 bagian A dan B ya. Bagian A dan B halaman 130 dikerjakan di buku paket masing-masing. Ya, cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.